Baik, selamat pagi semuanya. Jadi topik kali ini saya akan coba bahas mengenai pemanfaatan energi geothermal sebagai pembangkit tenaga listrik. Ini disclaimer dari Etos Energi ya. Saya rasa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Jadi mungkin saya tidak ulang lagi. Jadi pada intinya yang saya lihat di sini ini hanyalah untuk forum untuk berbagi ilmu. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai rekomendasi teknis. Ini profil saya, jadi saya saat ini bekerja sebagai Geothermal Reservoir Engineer, S1 di Fisika ITB, S2 di Teknik Panas Bumi ITB. Untuk profil lebih lengkap mungkin teman-teman, rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa lihat di LinkedIn, walaupun sebenarnya saya tidak cukup aktif di sini, hanya sesekali saja melihat ke sini. Saya punya personal blog yang terakhir diupdate sudah lama sekali, tahun 2015. Di sini banyak banyak artikel tentang geothermal, jadi mungkin sebagian besar presentasi ini sudah sempat dituliskan juga di sana. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin membaca supaya lebih jelas bisa 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 melihat ke sana nantinya. Terus selanjutnya saya tidak tahu apakah di antara partisipan ini ada rekan-rekan dari profesional di industri geothermal. Jika ada, mungkin bisa saya sampaikan bahwasanya materi yang kali ini kita bahas materi yang sifatnya basic, jadi tidak terlalu. Saya yakin rekan-rekan profesional semua sudah lebih tahu dari saya. Ini inti diskusi kita pagi ini. Pertama kita akan lihat sistem sistem geothermal atau sistem panas bumi. Setelah itu kita coba lihat teknologi power plant-nya atau teknologi pembangkit listriknya. Dan terakhir sebelum menutup presentasi ini kita coba lihat status hari ini dan seperti apa sih proses pengembangannya. Kita coba masuk saja ke awal dari diskusi pagi ini. Pertama adalah geothermal resource itu sendiri sebenarnya terdistribusi seperti yang kita lihat di dalam map ini, di dalam peta ini. Umumnya sumber daya geothermal ini ada di lokasi yang kita kenal sebagai ring of fire atau umum juga dikenal sebagai cincin api Pasifik. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dari sini Indonesia sepertinya ini hampir semua kena. Jadi di sini ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, terus ke Sulawesi, terus naik ke atas. Dan area ini adalah area yang sangat aktif secara seismik dan secara statistik lebih dari 75% gunung api aktif di dunia dan baik yang aktif maupun yang dorman ada di area ini. Jadi mungkin kita masih ingat untuk di Indonesia sendiri, mungkin kita masih ingat dengan gempa di Aceh pada tahun 2004 atau gempa besar di Padang pada tahun 2009 atau mungkin juga gempa di Yogyakarta kalau tidak salah tahun 2007 ya. Dan terkait vulkanonya mungkin juga kita masih ingat ada letusan mungkin dari Gunung Merapi di Jogja yang cukup besar saat itu. Kalau tidak salah sekitar tahun 2010-2012. Jadi area ini adalah area yang paling aktif di dunia secara seismik dan rumah bagi gunung-gunung api aktif baik yang aktif maupun yang dorman di dunia. Namun demikian area ini juga menyimpan sumber energi yang bisa kita manfaatkan. Jadi memang sepertinya selalu ada dua sisi, jadi kita menetapi area yang paling berbahaya di dunia, bisa kita katakan seperti itu. Tetapi kita juga diberikan anugerah sumber energi yang ramah lingkungan yang bisa kita manfaatkan secara baik.
Jadi kira-kira seperti inilah sebaran dari sumber daya panas bumi. Jadi dia menyebar kebanyakan di area yang kita kenal sebagai cincin api Pasifik. Seperti kita lihat di sini ada New Zealand atau Selandia Baru yang cukup terkenal dengan geotermalnya. Selanjutnya kita coba lihat penampang dari bumi. Jadi secara umum temperatur itu meningkat terhadap kedalaman. Nah, seperti kita lihat di snapshot di sebelah kanan atas ini, di sini kita bisa lihat lapisan-lapisan dari bumi, ada inti bumi, terus ada outer core, ada mantel, ada crust atau kulit bumi, dan di bawahnya kita bisa lihat temperatur di inti bumi itu sangat sangat tinggi sekali, bisa sampai 5.000 derajat Celcius. Terus semakin ke atas, semakin ke permukaan, temperaturnya semakin kecil atau semakin turun. Dan tectonic setting itu akan mengontrol energi yang bisa rilis atau yang bisa sampai ke permukaan. Jadi dengan temperatur seperti ini, energi di dalam inti bumi itu akan sangat tinggi sekali. Nah, ada sebagian kecil energi yang bisa rilis ke permukaan, dan itu umumnya dikontrol oleh apa yang kita kenal sebagai tectonic setting. Jadi mungkin dulu kita pernah mendengar atau pernah mempelajari bahwasanya bumi itu terdiri dari beberapa lempeng tektonik yang saling bergerak satu sama lain. Di satu sisi dia saling mendekat, saling bertabrakan, dan di sisi lain dia saling menjauh. Nah, seperti yang kita lihat di penampang ini, di contoh penampang ini, di sini ada lempeng samudra yang menunjam masuk di bawah lempeng benua. Nah, dinamika seperti ini akan menciptakan titik-titik lemah yang memungkinkan sebagian kecil dari energi di dalam bumi itu naik ke permukaan. Dan juga dinamika seperti ini yang yang bisa menyebabkan seperti yang kita lihat di Sumatera, itu ada Bukit Barisan. Nah, itu sebenarnya adalah proses hasil atau proses dari adanya lempeng samudra, adanya lempeng Oseania ini yang menunjam di bawah lempeng benua, sehingga mengakibatkan sisi ini menjadi terangkat ke permukaan dan melahirkan deretan atau barisan gunung api. Nah, inilah yang kita lihat di Sumatera, yang dikenal sebagai Great Sumatran Fault, dari Lampung sampai ke Aceh. Nah, umumnya panas bumi di Sumatera juga tidak jauh-jauh dari situ. Jadi kira-kira seperti ini proses-proses yang mengontrol kenapa di suatu tempat kita melihat ada sistem panas bumi, tetapi di tempat lain kita tidak melihat hal seperti itu. Seperti misalnya di Kalimantan, saya rasa kita belum melihat adanya sistem panas bumi di sana, karena memang areanya juga bukan area yang aktif baik secara tektonik maupun secara vulkanik. Nah, selanjutnya kita coba bertanya, jadi apa sih sebenarnya energi geotermal atau energi panas bumi tersebut? Jadi pada dasarnya energi geotermal itu adalah natural heat atau panas alami yang berasal dari dalam bumi itu sendiri. Nah, seperti yang tadi kita lihat bahwasanya ternyata temperatur itu semakin dalam itu semakin tinggi. Nah, pada tempat yang sangat aktif, energi ini bisa rilis ke permukaan dalam bentuk yang mungkin biasa kita lihat sebagai letusan gunung api. Nah, ini kasus yang yang paling aktifnya, atau kasus yang paling severe-nya. Tetapi di banyak tempat energi ini sebenarnya bisa kita lihat sebagai manifestasi permukaan, seperti misalnya mata air panas atau kolam lumpur atau misalnya tanah beruap. Nah, mungkin kalau kita sering ke gunung api, mungkin kita akan sering melihat
atau mengamati hal-hal seperti itu. Jadi itu sebenarnya adalah manifestasi dari adanya sistem panas bumi di bawah. Jadi manifestasi itu bisa muncul ke permukaan, mungkin dia menemukan ada zona lemah atau menemukan ada patahan, ada struktur geologi yang dia bisa lewat dan muncul di permukaan. Dan dalam survei panas bumi, dalam survei kita mencari sistem panas bumi, biasanya manifestasi ini adalah hal pertama yang kita lihat. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba lihat secara lebih formal, sedikit lebih formal. Jadi sebenarnya apa sih sistem panas bumi itu? Nah, di sini saya coba tampilkan simplified model dari sebuah sistem panas bumi, dan di sini juga ada animasi seperti ini. Saya rasa ini animasi yang sudah sangat umum. Oh ya, mungkin sebelum jauh saya bisa bilang mengenai slide mungkin saya tidak bisa bagikan karena banyak sumber yang saya belum mention, yang saya belum sebutkan di sini. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, pada dasarnya materinya juga bisa dibaca di blog saya sebagian besarnya. Baik, kita kembali. Jadi tipikal dari sistem panas bumi itu mengandung komponen penting yang seperti di bawah ini. Jadi ini adalah komponen-komponen yang biasanya ada pada sebagian besar sistem panas bumi yang dikembangkan saat ini. Jadi pertama adalah sumber panas. Jadi karena kita berbicara dengan sistem yang panas, ya tentu berarti harus ada sumber panasnya. Nah, pertama harus ada sumber panasnya dulu. Di animasi ini kita bisa lihat di sini digambarkan seolah-olah ada sumber panas dari magma yang naik ke permukaan di sini. Terus yang kedua harus ada batuan permeabel yang berpori yang bisa bertindak sebagai reservoir. Nah, jadi yang kedua harus ada reservoirnya. Nah, di animasi ini kita bisa lihat reservoirnya digambarkan di area ini sebenarnya. Terus yang ketiga adalah harus ada reservoir fluidnya. Jadi di dalam reservoirnya sendiri itu harus ada fluidanya. Nah, fluidanya sendiri itu bisa berupa air, atau bisa juga berupa uap, atau bisa campuran keduanya, campuran dari air atau uap, campuran dari air dan uap. Jadi dia berbentuk sistem dua fasa. Jadi di reservoir ini harus ada fluidanya. Terus ya yang keempat adalah harus ada batuan impermeabel yang bertindak selaku cap rock atau clay cap di atas dari reservoirnya. Nah, di sini digambarkan seperti ini. Jadi di sini ada batuan yang impermeabel atau batuan yang tidak bisa meloloskan atau melewatkan fluida. Jadi tidak ada fluida yang bisa melewati impermeable rock di sini. Jadi dia mengungkung reservoirnya sehingga dia menjadi sebuah sistem yang cukup tertutup. Terus yang kelima harus ada recharge dari sistem hidrogeologi di sekitarnya. Jadi kalau di animasi ini digambarkan di sini ada air hujan yang masuk cukup dalam sehingga dia bisa mengisi reservoirnya dari samping dari sistem geotermalnya atau dari marginal sistemnya. Nah, jadi memang geotermal itu dia sangat bergantung kepada recharge. Nah, jadi ketika suatu sistem geotermal nanti dimanfaatkan untuk produksi atau kegiatan pembangkit listrik, maka adalah penting kita mempertahankan area recharge-nya. Nah, biasanya area recharge ini kan area pada elevasi yang mungkin lebih tinggi dengan hutan yang mungkin lebih lebat. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti hutannya jadi gundul sehingga recharge areanya jadi hilang. Jadi seperti inilah pada umumnya komponen-komponen dari sistem panas bumi. Jadi bisa kita summary-kan, pertama harus ada sumber panasnya, dan kedua harus ada reservoirnya, yaitu berupa batuan
permeabel atau batuan yang bisa melewatkan fluida dan berpori sehingga dia bisa menampung fluida itu sendiri. Terus yang ketiga, tentu harus ada fluida reservoirnya yang berupa air atau steam atau gabungan keduanya. Terus yang keempat, harus ada impermeable rock atau batuan yang cukup kedap di atas reservoirnya yang bisa mengungkung sistem di bawahnya. Dan yang kelima, ada recharge areanya. Jadi yang bisa mempertahankan keberlanjutan dari sistem geotermalnya. Jadi seperti ini kira-kira sistem geotermal. Nah, selanjutnya kita coba lihat klasifikasi dari sistem geotermal. Jadi supaya mudah dipahami, orang mencoba mengkelompokkan sistem geotermal ini menjadi beberapa kelompok. Nah, pertama adalah jika berdasarkan karakteristik dari sistem itu sendiri, karakteristik dari geologinya. Nah, sistem geotermal bisa diklasifikasikan setidaknya menjadi 4 sistem berikut. Mungkin beberapa literatur ada yang mengklasifikasikan 5 atau mungkin lebih, tetapi secara umum bisa kita klasifikasikan sebagai 4 sistem utama seperti ini. Nah, pertama adalah hidrothermal system. Jadi hidrothermal system itu adalah sistem yang sebenarnya sistem yang kita lihat di sini, jadi ini adalah sebuah sistem yang hidrothermal. Jadi di situ ada panasnya dan juga ada fluidanya yang biasanya yang memang adalah berupa air. Terus yang kedua adalah magmatic system. Jadi sistem yang sangat dipengaruhi oleh fluida magmatik. Nah, biasanya sistem ini dekat-dekat dengan gunung api aktif. Nah, perbedaan antara sistem hidrothermal dengan sistem magmatik adalah pada sistem hidrothermal, fluida reservoirnya itu cenderung adalah air. Cenderung adalah air atau yang kita kenal sebagai meteoric water atau air permukaan. Sehingga pH-nya sendiri cenderung netral. Nah, sedangkan yang kedua, sistem magmatik itu cenderung sangat dipengaruhi oleh fluida magmatik. Jadi pH-nya akan lebih asam. Jadi fluida yang ada di reservoirnya adalah fluida magmatik, bukan fluida meteoric water. Terus yang ketiga ada gabungan dari magmatic hidrothermal system. Jadi di sini adalah sistem hidrothermal tetapi sangat dipengaruhi oleh fluida magmatik. Jadi pH-nya mungkin tidak akan dekat-dekat ke pH netral tetapi lebih dekat ke pH asam. Dan yang keempat adalah hot dry rock system. Jadi ini adalah sistem unkonvensional atau sistem yang tidak biasa. Nah, di sini kenapa dibilang hot dry rock? Jadi sebenarnya di sistem ini ada panasnya, ada batuan yang panas, tetapi tidak ada fluidanya, jadi dry. Makanya dia dibilang sebagai hot dry rock system. Nah, di Indonesia hot dry rock system ini saat ini belum ada yang ditemukan atau belum ada yang diobservasi. Nah, tetapi di Eropa seperti di Jerman mereka karena mereka tidak mempunyai sistem hidrothermal yang banyak seperti di Indonesia, maka seperti di Jerman atau di Eropa yang mereka lihat adalah hot dry rock system seperti ini, jadi sistem yang unkonvensional seperti ini. Nah, tentu teknologi pengembangannya ke belakang itu akan berbeda antara sistem hidrothermal dengan sistem hot dry rock. Karena seperti tadi kita lihat, sistem hidrothermal ada airnya yang bisa dialirkan ke permukaan untuk membawa energi panas ini. Nah, sedangkan sistem hot dry rock tidak ada airnya, tidak ada fluidanya. Jadi kita harus memikirkan bagaimana cara kita mengekstrak energi panas dari bawah tersebut. Terus ini saya rasa slide saya dicoret ya, Pak Emil ya. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut. Terus selanjutnya berdasarkan dari temperatur atau dari entalpi atau dari energi panas yang terkandung di dalam fluida reservoir, kita bisa membagi sistem hidrothermal itu menjadi tiga sistem utama. Pertama adalah sistem temperatur tinggi atau sistem entalpi tinggi.
Nah, ini biasanya berasosiasi dengan temperatur di atas 225 derajat Celcius. Terus yang kedua adalah sistem dengan temperatur medium atau dengan temperatur moderat atau sistem entalpi sedang. Ini biasanya berasosiasi dengan temperatur di reservoirnya antara 125 sampai 225 derajat Celcius. Dan yang ketiga adalah sistem dengan temperatur rendah atau sistem dengan entalpi rendah. Nah, ini biasanya berasosiasi dengan temperatur di reservoirnya kurang dari 125 derajat Celcius. Nah, di Indonesia saat ini yang baru dikembangkan rata-rata adalah sistem dengan temperatur tinggi. Kita masih belum melihat ke sistem temperatur sedang atau medium, apalagi kita juga belum melihat sistem temperatur rendah. Jadi dari fluida reservoirnya sendiri, jika kita klasifikasikan juga, nah kita bisa buat klasifikasi seperti ini. Jadi berdasarkan temperatur seperti kita lihat tadi, ada sistem temperatur rendah, ada sistem temperatur moderat, ada sistem temperatur tinggi. Nah, sedangkan berdasarkan fasa termodinamika dari fluidanya sendiri, kita bisa bagi menjadi sistem satu fasa dan satu lagi adalah sistem dua fasa. Nah, sistem satu fasa bisa satu fasa air atau bisa menjadi satu fasa uap. Nah, sedangkan sistem dua fasa kita bisa bagi lagi menjadi sistem liquid dominated atau liquidnya lebih banyak, dan yang kedua kita bisa bagi menjadi dan yang kedua adalah sistem vapor dominated atau yang lebih dominan adalah fasa dari uapnya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan tidak, Pak Yusuf? Mungkin dilanjutkan aja dulu, Pak. Nanti Ya, ya. kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, boleh. Ini screen di sana ini memang ada coretan ya atau di saya saja? Di sini juga ada coretan ya, Pak. Oke, oke. Itu ini gimana caranya? Tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Oke, baik, Pak. Baik, selanjutnya kita coba lihat hubungan antara temperatur resource, temperatur dari reservoir dengan utilisasi, dengan pemanfaatannya. Nah, kalau kita lihat dalam uh, bar scale ini skala dari 0 sampai 300 derajat Celcius. Nah, terus dibagi-bagi seperti ini, ada temperatur low, moderat, dan high seperti yang tadi kita bahas, dan utilisasinya seperti di bawah ini. Nah, pada umumnya sistem temperatur rendah itu bisa digunakan sebagai direct use. Nah, seperti misalnya untuk heat pump, ya saya rasa ini sudah cukup banyak kita lihat ya, ada spa, ada tempat wisata, mata air panas dijadikan, itu pada dasarnya adalah pemanfaatan langsung dari sebuah sistem panas bumi. Nah, sedangkan jika temperaturnya sedikit lebih tinggi, bisa dimanfaatkan lagi untuk evaporatif proses, untuk pengeringan. Memang di Indonesia mungkin ini belum ada ya, atau belum dilakukan. Sedangkan untuk temperatur tinggi bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, inilah yang saat ini banyak di Indonesia atau yang baru dikembangkan di Indonesia. Jadi untuk sistem dengan temperatur di atas 200 derajat Celcius, nah itu bisa kita manfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, pembangkit tenaga listrik sendiri ada macam-macam, ada pembangkit dengan siklus binary, tetapi ini di Indonesia belum umum. Baru ada mungkin di Sarula akhir-akhir ini. Dan juga ada pembangkit yang bisa menggunakan teknologi steam cycle atau combined cycle. Nah, contohnya ini masih contoh dari luar semua ya. Jadi contohnya misalnya di sini adalah di De Geyser di Amerika, di Wairaki di New Zealand, di Mokai. Nah, mungkin nanti di belakang kita bisa lihat seperti apa sih pembangkit listriknya tersebut. Nah, jadi langsung saja. Jadi
Pembangkit listrik panas bumi itu ada beberapa teknologi yang sekarang eksis yang bisa menconvert energi termal dari geothermal view menjadi listrik. Nah, itu ada beberapa conversion teknologi yang saat ini ada. Namun yang paling simple, yang paling sederhana adalah teknologi konversi yang kita kenal sebagai single phase steam cycle atau siklus penguapan tunggal. Nah, mungkin ini yang kita jadikan contoh. Jadi dalam sistem penguapan tunggal, nah kita bisa lihat dari skema di sini. Jadi di sini ada sumur produksi. Nah, dari sumur produksi ini fluida geothermal akan mengalir dari reservoir ke permukaan. Nah, di permukaan dia akan masuk ke separator atau peralatan untuk memisahkan antara fasa air dengan fasa uap. Nah, di separator antara fasa air dengan fasa uap akan dipisahkan. Nah, fasa airnya uh, akan dibuang atau dialirkan lagi ke sumur yang lain yang kita kenal sebagai sumur injeksi. Nah, sedangkan fasa uapnya akan dialirkan lebih lanjut ke turbin. Nah, sehingga energi dari uap ini bisa memutar turbin dan bisa menghasilkan listrik. Jadi ketika dia sudah menjadi fasa uap dan masuk ke turbin itu sebenarnya mirip-mirip dengan sistem PLTU. Bedanya adalah di PLTU ada boiler untuk menghasilkan uap, sedangkan di panas bumi tidak ada boiler karena boilernya langsung dari reservoirnya. Nah, setelah keluar dari turbin, maka fluida tadi tentu sudah terkondensasi sebagian menjadi air, tetapi tentu tidak semuanya. Nah, agar semuanya terkondensasi, maka dia akan masuk ke kondensor. Nah, di sini dikondensasikan semua menjadi compressed liquid atau 100% dalam fase air. Nah, hasil dari kondensor ini nanti juga akan diinjeksikan kembali ke sumur injeksi yang lain. Biasanya kita membedakan antara sumur injeksi kondensat dengan sumur injeksi hasil dari separated brown water dari separator ini. Nah, sehingga di sini sebenarnya kita bisa melihat pertama adalah siklus tertutup. Jadi energi panas bumi itu ketika dia dipisahkan di separator, maka air permisahannya masuk kembali ke reservoir, terus uapnya masuk ke turbin, uap yang dikondensasikan juga pada akhirnya dikembalikan lagi ke reservoirnya. Nah, di sini ada cooling tower atau menara pendingin. Nah, ini adalah menara yang kita gunakan untuk menurunkan temperatur hasil kondensasi. Nah, jadi memang sebelum diinjekkan lagi ke sumur injeksi, temperatur kondensatnya sudah turun lagi, dan sebagian dari massa the cooling tower ini juga digunakan untuk mengkondensasikan kondensat dari turbin sebenarnya. Jadi sebagian massa dari sini dengan temperatur yang tentu lebih rendah, nah itu akan digunakan untuk mengkondensasikan massa dari turbin. Jadi di sini juga ada satu siklus sendiri. Tetapi untuk siklus besarnya pada prinsipnya kita menganggap geothermal adalah sebuah siklus yang tertutup. Walaupun tentu ada penguapan yang terjadi di cooling tower di mana sebagian massa akan menguap ke permukaan. Jadi kira-kira seperti ini untuk skematik diagram untuk siklus penguapan tunggal untuk geothermal. Siklus ini saat ini cukup umum digunakan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat fisiknya, ini adalah separator. Jadi fluidanya masuk di sini, uap akan naik ke atas, terus air akan turun ke bawah karena gravitasi. Jadi sebenarnya di sini pada dasarnya memanfaatkan prinsip dari gravitasi sebenarnya. Nah, uap dengan densitas lebih besar, dengan densitas lebih rendah, dia akan terpisahkan sendiri naik ke atas, dan air karena gaya berat dia akan terpisahkan sendiri jatuh ke bawah. Dan uap dari sini selanjutnya akan dialirkan ke turbin. Nah, jadi di sini adalah pipa uap. Pipa uap masuk ke turbin, dan turbin satu aksis dengan generator. Generator nanti akan berputar sehingga dia menghasilkan
medan magnet dan akhirnya menghasilkan listrik yang bisa kita distribusikan ke konsumen. Nah, kalau kita lihat lebih detail secara termodinamiknya untuk siklus penguapan tunggal, nah kita bisa plot sebenarnya temperatur terhadap entropi. Jadi kita bermula dari sini. Jadi inilah awal mula kita. Jadi ini fluida yang kita punya dari reservoir. Anggaplah di sini kita punya fluidanya itu fluida satu fasa air. Jadi pada kondisi compressed liquid. Nah, ini yang kita punya dari sumber produksi misalnya. Nah, agar fluida satu fasa air ini bisa menjadi uap sebagian, maka kita harus menurunkan tekanannya sehingga sebagian dari masanya akan flashing menjadi uap. Nah, di sini adalah proses flashing dari 0 ke 1 ini adalah proses flashing dan itu terjadi di separator. Jadi ada throttle valve yang digunakan untuk menurunkan tekanan dari tekanan kepala sumur menjadi tekanan separator. Nah, penurunan tekanan massa lagi tetap dalam fasa airnya. Nah, fluida yang tetap dalam fasa airnya, nah itu adalah pada kondisi 5 ini. Nah, ini adalah fluida fasa air hasil pemisahan dari separator. Nah, ini kita kembalikan lagi ke sumur injeksi dan kita kembalikan lagi ke reservoirnya. Sedangkan fluida yang berada dalam fasa uapnya yaitu yang 2 ini, nah ini kita kirimkan ke turbin sehingga dia akan memutar turbin. Nah, jadi dari fasa 2 ini keluar dari turbin, kalau kondisinya ideal, keluar turbin harusnya adalah ke kondisi 3S ini. Jadi berlangsung pada proses isentropik. Tetapi kita tahu tidak ada proses yang ideal, pasti selalu ada kehilangan energi. Nah, sehingga kondisi aktualnya adalah kondisi pada titik 3 ini. Jadi keluar dari turbin, kondisi fluida adalah kondisi pada titik 3 ini. Nah, kita bisa lihat di sini kondisi 3 ini bukan kondisi satu fasa uap, juga bukan kondisi satu fasa air. Jadi dia adalah kondisi 2 fasa. Nah, agar kondisi 3 ini bisa menjadi satu fasa air semua, maka kita harus kondensasikan dari 3 ini menjadi kondisi 4, sehingga dia menjadi compressed liquid semua. Dan proses ini terjadi di kondensor. Nah, jadi dari 4. Jadi setelah selesai dari proses 4 ini, kita akan injeksikan lagi dia ke sumur injeksi kondensat. Jadi kira-kira seperti ini siklus termodinamik dari sebuah siklus penguapan tunggal dari pembangkit panas bumi. Nah, selanjutnya kita sudah lihat pembangkit listriknya tadi seperti apa. Jadi kita sudah lihat sistemnya, kita sudah lihat pembangkit listriknya. Nah, sekarang kita coba lihat sumurnya. Nah, jadi sumur itu sebenarnya adalah jembatan antara fasilitas permukaan, antara pembangkit listrik, fasilitas lapangan uap dan lain-lain. Nah, itu adalah jembatan antara fasilitas permukaan dengan sistem geothermal di bawah permukaannya. Jadi yang menjadi penghubungnya adalah sumur ini. Jadi tanpa sumur ya tidak ada yang bisa naik ke permukaan. Jadi sistemnya tidak terhubung, disconnect semua. Nah, jadi sumur adalah bagian yang sangat penting. Jadi sumur adalah bagian yang sangat penting. Dan memang membuat sebuah sumur atau mengebar sebuah sumur itu sangat sangat mahal sekali. Jadi memang sumur adalah aset yang sangat kritikal di geothermal, dan juga sumur adalah komponen biaya yang sangat signifikan atau yang mendominasi. Nah, sumur ini tentu dia akan memungkinkan fluida geothermal tadi mengalir dari reservoir ke permukaan, sehingga selanjutnya kita bisa gunakan dia untuk menghasilkan listrik. Nah, skematik di bawah ini memberikan gambaran kepada kita
tipikal dari sumur geotermal. Nah, mungkin kita bisa lihat dari sebelah kiri ini adalah sumur yang dibor secara vertikal. Jadi ini kepala sumurnya, terus di bawah ada casingnya, ada linernya. Terus yang di sebelah kanan adalah sumur yang dibor secara direksional atau secara berarah. Mungkin di sini, jadi di sini dia dibor dulu vertikal, terus setelah itu dia mulai berbelok. Nah, di sini dia bor dengan directional angle itu sekitar 30 derajat. Nah, dan di sebelah kanan ini memperlihatkan dalaman dari sumurnya. Jadi kalau kita lihat di sini, tentu di sini harus ada pipa ya yang kita kenal sebagai casing. Dan di bawah sini tentu juga harus ada pipa juga. Nah, ini kita kenal sebagai liner atau perforated liner. Nah, bedanya kalau di atas ini adalah blind casing atau pipa yang memang kedap, tidak ada porinya, sehingga dia bisa mengisolasi sumur terhadap formasi di sampingnya. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah pipa yang ada lubang-lubangnya, karena di sini dia penetrasinya adalah ke zona produksi. Jadi sama juga seperti ini. Jadi yang dia penetrate adalah zona produksi. Nah, kalau dalam zona produksi tentu tidak mungkin kita memasang sebuah pipa yang kedap, nanti tidak ada fluid reservoir yang bisa mengalir ke sini. Jadi di sini adalah perforated liner di mana pipanya ada pori-porinya sehingga air bisa lewat ke sana. Nah, jadi yang di atas ini adalah blind casing semua, sedangkan ini bukan zona produksi kita. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah perforated liner yang umumnya berada di zona produksi. Mungkin satu pertanyaan adalah sebenarnya berapa dalam sih sumur geotermal itu, dibornya seberapa dalam? Nah, rata-rata untuk kasus di Indonesia, untuk kasus vulkanik di Indonesia yang elevasinya tinggi atau high terrain, nah rata-rata adalah antara 2.000 sampai 3.000 meter, antara 2 sampai 3 kilo. Jadi bahkan kadang lebih dari 3.000 meter. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, blind casingnya ini di set atau dipasang sampai ke kedalaman mana? Apakah cuma beberapa puluh meter di atas saja? Nah, jadi blind casing ini umumnya di set pada kedalaman 1 kilo sampai 1,5 kilo, bisa juga sampai 2 kilometer. Jadi memang blind casing ini panjang sekali. Jadi 1.000 meter di 1.000 meter di permukaan itu umumnya semuanya masih blind casing di geothermal di lingkungan vulkanik Indonesia. Jadi dari 0 sampai 1.000 atau dari 0 sampai 1.500, nah itu masih blind casing semua. Sedangkan zona produksinya adalah lebih dalam, biasanya dari 1.500 meter ke bawah. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah lapisan-lapisan atau layer dalam casing. Jadi kalau kita lihat dari sebelah luar ya, mungkin kita lihat dari sebelah dalam. Jadi di sini adalah blind casing atau production casing. Nah, di sini adalah cementing. Jadi di sini disemen, terus di sini disemen lagi, terus di sini disemen lagi. Jadi semakin mendekati permukaan, nah ini akan semakin banyak lapisnya. Jadi dari blind casing, ada cementing lagi. Sedangkan di zona produksinya yang dipasang adalah perforated liner. Nah, jadi sistem seperti ini memungkinkan kita mengisolasi shallow zone atau mengisolasi zona yang lebih dangkal dari formasi di sampingnya. Karena bisa jadi formasi di sampingnya ini adalah aquifer groundwater yang biasa untuk jadi sumber masyarakat. Nah, kita tidak ingin ganggu itu, tetapi lebih penting dari itu adalah tentu semakin mendekati permukaan, temperatur di sini akan semakin rendah. Nah, kita tidak ingin memproduksi fluida dengan temperatur rendah, atau kita juga tidak ingin fluida reservoir yang kita produksi di sini terpapar ke temperatur rendah, sehingga kalau dia terpapar atau mixing dengan temperatur yang lebih rendah, maka hasil mixingnya adalah temperaturnya akan lebih rendah lagi.
Nah, temperatur yang lebih rendah lagi, entalpinya akan lebih rendah lagi, dan itu tidak produktif untuk pembangkit listrik atau tidak produktif untuk power plant. Nah, yang ingin kita produksi adalah zona temperatur tinggi di bawah ini, dan sebisa mungkin dia tidak mixing sedikit pun dengan temperatur rendah di shallow zone-nya atau di kedalaman dangkalnya. Jadi dengan alasan itu kita harus buat isolasi yang seperti ini. Jadi seperti ini kira-kira sumurnya dan fisiknya. Nah, fisiknya ini adalah well pad atau tempat dari kepala sumur. Di sini ada satu sumur. Di sampingnya harusnya ada beberapa sumur lagi. Biasanya satu well pad bisa 3 sampai 5 sumur. Nah, seperti yang kita lihat di sini kepala sumurnya ya mungkin sumurnya vertikal ke bawah, mungkin juga sumurnya direksional. Jadi kepala sumurnya ada di sini, tetapi arah sumurnya tidak lurus ke bawah di sini, tapi bisa jadi berarah ke tempat lain. Nah, di sini tipikal dari wellhead. Nah, beberapa lapangan juga mungkin membuat konfigurasi yang berbeda, tetapi untuk contoh ini bisa kita lihat di sini ada master valve, terus di atasnya ini ada pipeline, ada valve lagi di sayap di kiri kanannya ada wing valve. Nah, biasanya satu sayap atau satu wing ke sini adalah ke power plant atau ke pipa produksi, sedangkan satu ke sini lagi nih ini biasanya adalah ke fasilitas uji produksi. Jadi kalau ke power plant yang dalam kondisi dibuka berarti ke sini dalam kondisi ditutup. Nah, sebaliknya kalau ke fasilitas uji produksinya dalam kondisi dibuka berarti ke power plant-nya dalam kondisi ditutup. Jadi tergantung penggunaan dari saat itu. Sedangkan di atas ini adalah crown valve, kita bilang seperti itu, atau ada juga yang bilang dia service valve. Nah, artinya sebenarnya ini adalah valve yang bisa kita buka tutup sehingga kita bisa menurunkan peralatan sensor ke bawah ketika kita ingin melakukan pengukuran di dalam sumur. Kita sering bilang sebagai logging. Jadi kalau kita ingin menurunkan sensor, kita menurunkan peralatan ke dalam sumur, misalnya untuk mengukur temperaturnya, untuk mengukur tekarannya sepanjang kedalaman. Nah, kita bisa lakukan melalui service valve atau melalui crown valve di sini. Oke, jadi seperti itu kita sudah lihat sampai sejauh ini kita sudah lihat sampai ke sumurnya. Jadi sistemnya kita sudah lihat, pemakaiannya sudah, sumurnya juga sudah. Nah, sekarang kita coba lihat saat ini seperti apa sih pengembangan geothermal itu sendiri dari awal sampai dengan yang terakhir 2020. Nah, jadi di grafik ini memperlihatkan pengembangan energi geothermal di dunia dari fase awalnya di tahun 50-an sampai dengan saat ini yaitu di tahun 2020. Jadi pada tahun 250-an, nah itu pembangkit pertama yang beroperasi secara komersial adalah pembangkit di Italia, pembangkit Lardarello. Nah, sampai sekarang masih beroperasi, sudah lebih dari 100 tahun masih beroperasi di Lardarello, dan sistem dia sendiri adalah sistem dominasi uap. Nah, pada tahun 50-an ini masih 200 megawatt. Nah, terus berkembang secara pelan ya, perkembangannya pelan, cukup pelan kalau saya lihat di sini. Dari tahun 70-an tahun menjadi sekitar 700 megawatt atau ada penambahan sekitar 500 megawatt. Selanjutnya dari tahun 70, kalau kita bisa ambil tren rata-ratanya ke tahun 2020, sepertinya geothermal berkembang secara linear. Jadi dari tahun 70 720 megawatt. Nah, sekarang kita punya di dunia total sekitar 16.284 megawatt atau sekitar 16 gigawatt install capacity yang saat ini ada di dunia. Nah, Indonesia sendiri mulai mengembangkan pembangkit geothermal sekitar tahun 70-an ini, yaitu pembangkit pertama di Indonesia adalah Kamojang. Itu juga sistem dominasi uap, jadi mirip-mirip dengan sistem Lardarello di Italia yang jadi pembangkit pertama di dunia tadi. Nah, sistem pembangkit pertama di Indonesia juga pembangkit dominasi uap, itu dikembangkan sekitar tahun 70-an.
sekarang dioperasikan oleh Pertamina Geothermal Energi. Jadi memang seperti itu, dan kenapa pembangkit uap yang pada fase-fase awal dikembangkan, karena memang sistem dominasi uap lebih lebih sederhana untuk dikembangkan, lebih mudah untuk dikembangkan. Operasinya juga lebih sederhana dibandingkan dengan kita mengembangkan sistem dominasi air atau sistem dominasi dua fasa yang liquid dominated. Jadi kira-kira seperti ini kondisinya geothermal sekarang. Memang kalau kita bandingkan dengan batu bara ini jauh sekali atau kita bandingkan. Tapi kalau untuk sesama renewable energi, geothermal memang salah satu yang paling diandalkan. Terus ini adalah top 10 geothermal countries di dunia tahun 2020. Jadi ini saat ini kondisinya. Nah, bisa kita lihat di sini peringkat satu itu adalah Amerika dengan install capacity sekitar 3.700 megawatt. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya adalah peringkat dua saat ini dengan install capacity-nya sekitar 2.280 megawatt. Nah, Filipina ada di bawah kita peringkat 3 1.900 megawatt. Terus di bawahnya ada Turki, ada Kenya di Afrika, ada Meksiko, dan New Zealand sendiri yang sangat terkenal dengan geothermalnya itu sebenarnya secara install capacity berada di bawah Indonesia, cukup jauh. Jadi New Zealand sebenarnya install capacity-nya hanya sekitar 1.000 megawatt. Terus ada Italia, ada Iceland juga. Nah, Iceland juga salah satu yang terkenal dengan geothermalnya. Jadi kalau New Zealand ini terkenal dengan geothermalnya yang berasal dari belahan bumi selatan. Jadi kalau Iceland dia terkenal dengan geothermalnya yang berasal dari belahan bumi utara. Iceland sendiri walaupun dia sangat terkenal dengan geothermal, sebenarnya dia juga jauh di bawah Indonesia. Install capacity-nya saat ini sekitar 750 megawatt. Dan Jepang, di bawahnya ada Jepang dengan install capacity sekitar 550 megawatt. Nah, mengapa dua negara ini, New Zealand dan Iceland, sangat terkenal dengan geothermalnya, tetapi ternyata install capacity-nya rendah? Nah, karena memang populasi di negara mereka tidak banyak, jadi masyarakatnya, penduduknya tidak banyak, tidak seperti Indonesia yang penduduknya hampir 300 juta. Nah, dengan kondisi itu juga demand-nya tidak besar. Jadi permintaan kebutuhan terhadap listriknya tidak besar, tidak sebesar Indonesia yang demand-nya sangat tinggi. Nah, sehingga walaupun di sana resource-nya banyak, sumber dayanya banyak, mereka tidak bisa kembangkan juga semuanya karena demand-nya juga tidak sebanyak itu, dan juga ada pembangkit lain seperti hidro yang juga dikembangkan. Tetapi kalau misalnya di Iceland, kalau tidak salah, walaupun dengan install capacity 700 megawatt ini sudah merupakan sekitar 70% dari listrik yang mereka pakai. Jadi di Iceland itu lebih 70% dari listrik yang mereka pakai adalah dari geothermal. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang kondisi Indonesia, kita sebenarnya ada di posisi teratas di bawah Amerika. Dan harusnya sih dengan fakta seperti ini, harusnya Indonesia memang menjadi center of excellence untuk pengembangan geothermal di dunia ya. Karena memang kita yang paling atas sebenarnya. Ya mungkin suatu saat kita bisa lebih populer dibanding New Zealand atau dibanding Iceland. Terus proses pengembangannya seperti apa sih? Proses pengembangan geothermal itu seperti apa sih? Nah, kalau kita buat secara umum, nah prosesnya bisa kita buat seperti ini. Jadi pertama itu ada fase eksplorasi. Nah, fase eksplorasi sendiri terdiri dari preliminary survey atau survei pendahuluan. Nah, setelah itu ada exploration drilling atau pemboran eksplorasi. Nah, ketika fase eksplorasi ini sudah selesai, kita bisa masuk ke fase pengembangan atau development stage. Nah, di sini sebenarnya ada lagi pemboran lagi, jadi ada pemboran sumur produksi, ada pemboran sumur pengembangan, dan juga ada konstruksi power plant di sini.
Nah, jadi ini yang dilakukan di fase pengembangan, development. Nah, ketika sudah selesai, pembangkitnya sudah ada, sudah commissioning, nah kita masuk ke fase produksi dan juga monitoring di sini sebenarnya. Nah, di sini di bawah ini saya coba highlight sebenarnya dalam tiap fase ini disiplin ilmu apa saja sih yang paling berperan. Tentu tidak cuma ini ya, tetapi yang paling berperan rata-rata adalah untuk fase eksplorasi rata-rata yang paling berperan adalah geologi, geofisik, dan geochemistry. Nah, kita sering bilang sebagai 3G survey. Nah, ini biasanya yang paling berperan apalagi di masa-masa survei pendahuluan. Nah, begitu kita masuk drilling, tentu di sini ada tambah lagi ada drilling engineer dan lain-lain. Ada multidisiplin yang ikut di dalam sebuah drilling campaign. Nah, selanjutnya di fase development tentu ada tambahan production engineering, tentu di sini juga pasti ada electrical engineering, civil engineering dan lain-lain, surface engineering. Dari subsurface engineering kita punya di sini ada reservoir engineering yang memonitor, yang memanage, yang memaintain reservoir yang tadi kita bahas sebelumnya. Dan juga ada geochemistry yang melihat seperti apa perilaku geochemistry-nya, perubahannya, dan lain-lain. Dan ada geofisik juga yang melihat respon terhadap produksi seperti apa sih, ada perubahan nggak di subsurface sistemnya. Terus juga ada geologi. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi secara umum kita bisa gambarkan ada 3 fase. Pertama fase eksplorasi, terus development, terus baru production. Dan sebenarnya masing-masing stage ini bisa lebih dirinci lagi, seperti fase eksplorasi bisa dibagi lagi menjadi survei pendahuluan, terus ada exploration drilling, dan fase pengembangan di sana ada pemboran pengembangan atau pemboran sumber produksi, ada konstruksi power plant, PC, dan lain-lain. Nah, kita coba lihat sekilas untuk fase eksplorasi ini seperti apa sih. Jadi fase-fase awal ini seperti apa sih yang dikerjakan orang sebenarnya. Nah, untuk fase eksplorasi sebenarnya yang paling awal, yang paling dulu adalah 3G survey. Nah, itu geologi survei, terus geofisik survei, terus geochemistry survei. Nah, hasil survei dari ketiga geoscience bidang geoscience ini, nah ini nanti akan diintegrasikan. Produk akhirnya nanti adalah apa yang kita bilang sebagai sebuah konseptual model. Jadi model konseptual dari sistem panas bumi yang tadi, sumber panasnya di mana, reservoirnya seperti apa, fluidanya seperti apa, terus keproknya seperti apa. Nah, komponen esensial tadi ada di dalam sebuah model konseptual. Nah, dari hasil ini dan dari model konseptual tadi kita berangkat ke exploration drilling, jadi pemboran eksplorasi. Nah, kalau di sini baru sebatas konsep yang kita konstruk, yang kita bangun dari data-data permukaan yang kita punya. Nah, di pemboran eksplorasi ini adalah sebenarnya kita ingin menguji, ingin mengetahui benar nggak konsep yang kita bangun tersebut. Nah, jadi sebenarnya pemboran eksplorasi ini akan membuktikan apa konsep kita tadi betul atau tidak, atau masih perlu kita revisi lagi. Nah, ini yang kita lakukan sebenarnya di pemboran eksplorasi. Jadi dari pemboran eksplorasi ini nanti akan ketahuan proven reserve-nya atau cadangan terbuktinya atau sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi dari hasil pemboran eksplorasi mungkin beberapa sumur tergantung kapital atau kekuatan dari perusahaannya. Nah, dari hasil pemboran eksplorasi nanti hasilnya adalah kita bisa melakukan reserve assessment atau penilaian terhadap cadangan yang bisa dimanfaatkan secara ekonomis untuk membangkitkan pembangkit listrik. Nah, setelah reserve assessment selesai, nah kita bisa mengeluarkan sebuah notifikasi yang biasa kita bilang sebagai notification of reserve confirmation atau konfirmasi terhadap cadangan tersebut berapa sih yang bisa dikembangkan secara ekonomis untuk membangkitkan listrik. Nah, notifikasi ini nanti yang akan digunakan kalau misalnya kita ingin melanjutkan ke development dengan pembiayaan dari bank atau dari lenders, maka notifikasi ini, NORC inilah yang akan kita gunakan sebagai basis untuk meminjam uang untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan. Nah,
Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita buat sebuah full cycle geothermal project, nah kira-kira seperti ini. Jadi eh, tadi kalau kita lebih detailkan lagi yang tadi, maka ya di awal kita mulai dengan survei pendahuluan, terus exploration drilling, nah terus feasibility study, nah terus development drilling, construction, construction di sini termasuk engineering, procurement, construction atau EPC. Nah, ketika construction sudah selesai commissioning, nah ketika sudah selesai commissioning, pembagian sudah bisa dijalankan, masuk ke fase production dan monitoring. Nah, di sumbu Y ini adalah resource risk, jadi resiko sumber daya. Maksudnya adalah risiko kita dapat atau tidak sumber daya seperti yang kita harapkan. Misalkan ketika kita datang ke suatu area dengan prospek katakanlah 200 megawatt, nah ada resiko bahwasanya kita mungkin tidak dapat 200 megawatt, mungkin kita cuma dapat 150 atau 100 megawatt atau kurang dari itu. Nah itu adalah resiko sumber daya. Nah pada tahap awal ketidakpastiannya sangat tinggi sekali, sehingga resiko sumber daya di tahap awal itu akan sangat tinggi, sekali. Nah, risiko sumber daya ini baru bisa kita turunkan menjadi medium atau menjadi sedang atau menjadi moderat adalah setelah kita selesai dengan pemboran eksplorasi atau exploration drilling. Jadi memang pemboran eksplorasi itu harapannya kita bisa menurunkan risiko resource menjadi medium atau menjadi sedang. Nah, berarti karena itu medium atau sedang, berarti masih ada setengah lagi nih resikonya di sana. Resikonya belum hilang begitu kita selesai dengan pemboran eksplorasi. Resikonya masih ada setengahnya di sana. Nah, agar kita bisa menurunkan lagi resiko ini, biasanya yang dilakukan adalah kita drilling lagi. Nah, itu yang dilakukan di development drilling. Nah, begitu kita selesai development drilling, nah harapannya, targetnya adalah kita bisa menurunkan resiko serendah mungkin. Sehingga ketika kita berproduksi, risiko sumber daya itu sudah pada tingkat yang minimum. Nah, antara development drilling dengan construction ini ada perusahaan atau ada developer yang melakukan secara paralel karena mereka cukup yakin, confidence levelnya cukup tinggi. Tapi ada juga perusahaan yang melakukan secara sekuensial. Jadi dia lakukan dulu development drilling, lihat dulu hasilnya berapa sih yang terbukti. Nah, dari situ baru mereka mulai ke construction atau ke EPC. Jadi pendekatannya memang lebih konvensional, lebih aman. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau dilakukan paralel tentu waktunya akan lebih cepat, waktu pengembangannya akan lebih cepat, tetapi resikonya juga masih tinggi. Seperti kita bahas tadi, masih ada setengah dari resiko di sana. Tapi kalau dilakukan setelah development drilling, nanti resikonya sudah rendah, tetapi tentu akan memakan waktu pengembangan yang lebih lama. Mungkin itu presentasi dari saya. Sudah 30 menit sepertinya. Ini hanya foto-foto saja. Beberapa lapangan geothermal. Ini masih di Indonesia semua. Cuma saya lupa di mana. Kalau tidak salah ini adalah di Wayang Windu. Ini saya lupa di mana. Ini di Kamojang. Ini di Darajat. Jadi memang geothermal rata-rata di Indonesia berada pada lingkungan dengan elevasi tinggi, dekat-dekat ke gunung. Tetapi tentu kita juga tidak ingin mengembangkan geothermal di gunung api yang aktif karena risiko letusan gunung api cukup besar. Dan juga mungkin fluidanya di sana adalah sistemnya sistem magmatik yang asam yang sulit untuk dikembangkan. Jadi memang dia berada di lingkungan yang asri seperti ini, lingkungan kebun teh seperti ini, atau di lingkungan persawahan seperti ini. Ini di Wayang Windu juga seperti ini. Saya kira itu Pak Yusuf, Pak Emil, terima kasih atas perhatiannya. Baik. Kalau ada pertanyaan. Oke Pak Robi, ini udah numpuk banyak pertanyaan sekali. Kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya Pak. Ya boleh. Ini pertanyaan pertama ada dari Pak Gilman. Kenapa di Kalimantan tidak dikembangkan geotermalnya? Ini kan tadi udah dijawab ya Pak. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak. Iya. Jadi pada dasarnya di Kalimantan secara geologi dia adalah pulau dengan batu yang paling tua di Indonesia.
Sebenarnya saya bukan orang geologis, jadi saya tidak tahu lebih detail lagi. Tapi memang di Kalimantan di sini, nah Kalimantan itu adalah zona ya adalah tempat yang paling paling stabil di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, nah tumbukan antara atau aktivitas tektonik atau tumbukan antara lempeng 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 samudra dan lempeng benua, yaitu lempeng benuanya adalah lempeng Eurasia di sini dan lempeng samudranya adalah Samudra Pasifik di sini. Nah itu terjadi di pesisir barat Sumatera, terus di selatan Jawa, nah terus sedikit di sini di selatannya Nusa Tenggara. Nah, sehingga area ini adalah area yang paling aktif baik secara tektonik maupun secara vulkanik. Nah, kita bisa lihat di Sumatera di sini ada ada bukit barisan yang merupakan sebenarnya adalah jejeran dari gunung api dari mulai Lampung sampai Aceh, dan juga di Jawa juga ada jejeran pegunungannya di sini. Di Nusa Tenggara juga ada gunung, kita lihat ada Gunung Tambora di sana. Nah, naik ke Kalimantan atau bahkan di pesisir timur Sumatera ini sudah bukan zona subduksi lagi atau sudah bukan zona tumbukan lagi. Jadi dia sudah cukup cukup stabil. Nah, sehingga kita tidak menemukan aktivitas tektonik atau vulkanik yang signifikan di Kalimantan atau bahkan di pesisir timur dari Sumatera sendiri. Jadi karena memang tidak ada aktivitasnya di sana, kita tidak menemukan ada sumber panas bumi di Kalimantan yang signifikan. Paling di sini adalah kita menemukan ada di Sulawesi. Sulawesi masih zona yang cukup aktif. Nah, di Sulawesi itu juga ada cukup banyak sistem panas bumi. Seperti itu Pak, kira-kira. Baik, Pak. Ini kita langsung ke pertanyaan berikutnya saja, Pak. Ini dari Pak John. Ada 7 pertanyaan. Banyak banget. Apa yang dimaksud seismic tectonic setting? Itu pertanyaan pertama ya, Pak. Iya, saya teknologi setting sebenarnya seperti yang tadi kita bahas. Jadi kita tahu secara teori dari geologinya, dari lempeng tektoniknya, bumi kita itu kan terdiri dari beberapa lempeng ya, dan dia tidak diam tetapi bergerak, kadang menumbuk satu sama lain, kadang menjauh satu sama lain. Nah, pada area yang terjadi tumbukan seperti ini, nah ini akan terjadi proses seismik di sana, karena dia saling bergerak akan ada energi yang dirilis, dan biasanya itu dalam bentuk gelombang seismik. Jadi seismik itu sebenarnya adalah produk atau hasil dari pergerakannya sendiri. Kira-kira seperti itu. Mungkin saya jawabnya Pak Yusuf. Pak Yusuf. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Bisa digambarkan bagaimana reservoir dalam geothermal, apakah seperti ceret yang digambarkan atau boiler yang besar? Iya, sepertinya sih saya kira tadi kita sudah bahas di sini ya. Iya. Jadi reservoir itu adalah seperti ini. Ada sumber panasnya di sini. Ini gambar konseptualnya seperti ini, tetapi secara geologi tentu akan lebih kompleks. Ya, jadi pada dasarnya ya memang seperti ceret ya. Jadi ada sumber panasnya di sini, ada airnya di sini, sehingga airnya dipanaskan oleh sumber panas, atau kalau diceret kan kita dipanaskan oleh kompor ya. Sehingga airnya mendapatkan panas, dia berubah fasa, bisa boiling dan berubah fasa jadi uap. Nah, memang seperti ceret. Jadi ada sumber panasnya di sini, ada airnya di sini. Nah, yang kita ekstrak adalah panas ini sebenarnya, tetapi melalui media pengantar dari airnya ini. Jadi airnya ini kita bawa ke permukaan sehingga energinya bisa kita ambil. Nah, tetapi selain itu ada sistem tambahan lagi seperti caprock di sini, ada recharge-nya juga. Kira-kira seperti itu Pak Yusuf. Jadi memang seperti kalau kita gambarkan seperti ceret, memang dia seperti itu sistemnya. Oke, Pak. Ini terkait lempeng lagi, Pak. Lempeng itu berarti terus bergerak ya,
Kenapa terus bergerak? Iya, jadi memang teorinya ya. Jadi teorinya lempeng itu berada di atas massa cair yang apa? Yang panas. Nah, jadi di sini keras di sini. Nah, di bawahnya ini sebenarnya teorinya dia adalah massa cair yang jadi dia seperti mengambang. Jadi seperti mengambang di atas massa yang cair. Nah, karena settingnya seperti itu dia dia akan terus bergerak. Seperti itu sih kira-kira teorinya, Pak Yusuf. Tapi memang dari observasi kita juga mengamati kan kalau kegiatan-kegiatan tektoniknya juga efeknya juga terjadi seperti seismik di Ring of Fire tadi. Ya, Pak Yusuf. Kemudian Pak, kalau ada air panas yang muncul bisa dimanfaatkan nggak untuk PLTP? Mungkin ini maksudnya air panas yang muncul di permukaan dalam bentuk mata air panas ini ya. Iya Pak. Kalau yang muncul di permukaan seperti ini sulit untuk langsung kita manfaatkan menjadi pembangkit listrik karena pertama panasnya tidak cukup besar. Nah, karena dia terekspos ke kondisi atmosferik di mana tekanannya sekitar satu atmosfer atau sekitar satu bar absolut, hampir satu bar absolut tergantung dari elevasi. Nah, maka temperaturnya tidak akan lebih dari 100 derajat Celcius sesuai dengan titik didih dari air. Jadi temperaturnya tidak tinggi. Karena temperatur tidak tinggi, jadi energi yang bisa kita ambil juga tidak besar. Yang pertama. Terus yang kedua, volumenya atau debitnya juga kecil sekali untuk memutar turbin. Jadi memang kalau kita ingin memanfaatkan, kita harus cari resource-nya, kita harus cari sistemnya, di mana sih sistemnya. Nah, setelah kita mendapatkan sistemnya melalui serangkaian studi geologi, geofisik, geochemistry, dan lain-lain, nah baru kita lakukan drilling, pemboran, nah, sehingga kita bisa langsung akses ke sistem di bawah permukaannya. Nah, itu yang kita manfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik. Oke Pak. Kira-kira seperti itu, Pak Yusuf. Harus berkaitan terus dengan gunung api di PLTP ini, gitu, katanya Pak. Yang nanya lagi. Iya, pada umumnya berdekatan dengan gunung api, tetapi bukan selalu gunung api yang aktif yang kita lihat dalam bentuk seperti kon ya, tidak selalu seperti itu. Karena gunung api itu kan umurnya panjang sekali. Ada gunung api, ada tempat yang sekarang sudah tidak seperti gunung api, tetapi ternyata ketika seorang geologi melakukan studi, dulunya dia adalah gunung api. Nah, sehingga di sana masih ada panasnya, masih ada sisa panasnya yang ketika ada fluida di sana, nah ini masih bisa kita manfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik. Jadi seperti itu kira-kira, Pak Yusuf. Oh, terus kalau manifest seperti uap yang keluar bisa dimanfaatkan langsung atau tidak? Uh, Mirip. kalau untuk menjadi pembangkit listrik tidak bisa karena terlalu kecil, volumenya terlalu kecil, jadi temperaturnya terlalu rendah. Tapi kalau untuk direct use jadi tempat wisata ya paling pemanfaatannya seperti itu. Kita bisa bikin dia menjadi tempat ekowisata, mungkin tujuan wisata untuk melihat thermal feature atau manifestasi seperti ini. Karena seperti tadi kita lihat, geothermal sih sebenarnya secara garis besar dia bisa dibagi atas direct use atau pemanfaatan langsung, dan kedua adalah pemanfaatan sebagai pembangkit listrik. Jadi kalau untuk yang seperti itu, kita bisa manfaatkan dia sebagai direct use sebenarnya. Itu mungkin Pak Yusuf. Ini yang pertanyaan terakhir dari Pak John. Di Indonesia, di mana saja yang sudah dipakai untuk pemanfaatan langsung selain untuk pemandian rekreasi? Saya sendiri belum mendengar banyak ya tentang ini. Yang terakhir saya dengar kalau tidak salah di Lahendong mereka coba buat project digunakan untuk proses pemrosesan jamur kalau tidak salah ya. Itu yang saya dengar. Jadi memang di Indonesia belum banyak pemanfaatan langsung seperti itu. Jadi masih sangat terbuka sekali peluang ke arah sana di Indonesia.
Oke, Pak. Gimana Pak John? Mungkin Pak John untuk 7 pertanyaannya. Ya mudah-mudahan menjawabnya, kalau tidak ya mungkin nanti Kita kapan-kapan. lanjut aja ya, Pak. Ini dari Pak Rivaldo. Cuma nggak tahu nih Pak, slide yang nomor berapa. Itu gambar yang bulat-bulat kecil apa, Bang? Bulat-bulat kecil yang mana? Yang mana ya? Atau mungkin Mungkin bisa dipanggil aja iya Pak saya Ridonya. panggilnya. Pak Rido Ya, Pak Rido. bisa unmute sendiri tuh. Oh, sudah ada. Nggak ada lagi katanya. Nggak ada lagi ya? Ya, mungkin kita next. Ya bingung nih Pak Robi menjawab ini, bulat-bulat, banyak bulat-bulat. Ini juga ada bulat-bulat sih di sini nih, bulat-bulat. Kalau ini marpul sebenarnya di kolam lumpur panas, jadi karena ada air yang mendidih di sana, jadi dia kayak blok-blok kayak gitu, Bubble. bubble. Lanjut aja Pak Yusuf. Lanjut ya Pak. Ya. Ini dari Pak Vicky. Untuk proses pertukaran panas di dalam permukaan bumi, apakah ada alat heat exchanger khusus? Heat exchangers di atas permukaan sebenarnya. Jadi kalau di bawah permukaan kita susah untuk memasang heat exchanger langsung ke bawah permukaan. Jadi yang kita lakukan adalah kita akses bawah permukaannya dengan menggunakan sumur. Nah, dengan sumur ini kita bawa massa dari airnya ke permukaan. Nah, baru nanti di permukaan kita bisa alirkan dia ke heat exchangers kalau kita ingin memakai sistem heat exchangers, atau kita bisa alirkan ke separator kalau kita ingin memisahkan langsung steam dengan air, sehingga steamnya nanti bisa digunakan untuk memutar uap. Nah, memang kita bisa gunakan heat exchangers juga di permukaan. Jadi bukan uap panas buminya langsung yang mengalir ke turbin, tetapi kita melakukan pertukaran panas, pertukaran energi di heat exchangers. Nah, sehingga nanti yang mengalir ke turbin adalah working fluid yang lain yang sudah mendapat panas dari fluida geothermal. Nah, ini biasanya dilakukan oleh siklus yang biasa kita kenal sebagai siklus binary. Salah satunya misalnya siklus dari organic Rankine cycle. Nah, jadi dari situ dia memang dari sumber produksi nanti masuk ke heat exchangers. Nah, di heat exchangers terjadi pertukaran panas antara fluida dari panas bumi diberikan ke fluida working fluid yang lain, sehingga working fluidnya ini yang menguap karena titik didihnya jauh lebih rendah. Nah, ini yang menguap dan ini yang memutar turbin nantinya. Keluar dari turbin dia terkondensasi, dia masuk lagi ke heat exchangers, terus menguap lagi. Jadi working fluid ini aja terus yang diputar. Masanya tidak berubah, jadi dia berputar aja. Cuma dia dapat panas terus dari fluida panas buminya. Nah, fluida geothermalnya setelah memberikan panas, kita bisa injeksikan lagi ke sumur injeksi. Atau sebelum diinjeksikan bisa digunakan lagi untuk pre-evaporative proses. Seperti itu kira Pak Yusuf. Izin bertanya lagi Pak. Iya. Jadi itu nanti ada tambahan kayak plan water makeup gitu ya Pak? Di mana? Di sistem geothermal tersebut. Jadi misalnya kalau airnya udah mulai berkurang, ada water makeup-nya juga ya? Untuk yang barusan kita bicarakan atau yang untuk yang organic Rankine cycle tadi? Untuk yang itu tadi kan seputar heat exchanger. Oh iya. Nah, yang berputar kan itu fluida Iya. itu tadi. Betul. Working fluidnya. Iya. Nah, Saya tidak menyiap. Ya, silakan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang airnya kurang, di make up lagi ya? Iya, saya coba jawab. Saya tidak menyiapkan siklus organic Rankine cycle ya di sini. Tetapi untuk siklus seperti itu, working fluidnya bekerja dalam sistem tertutup sebenarnya. Jadi masanya tetap. Nah, masanya tetap. Jadi
pada dasarnya tidak perlu makeup water dari luar, karena dia cuma berputar dari heat exchangers terus menguap. Nah, setelah dia menguap, dia masuk ke turbin, memutar turbin, terus dikondensasikan lagi di kondensor menjadi satu fasa lagi. Nah, masanya tidak ada yang terbuang. Nah, setelah dia satu fasa lagi, dia masuk lagi ke heat exchangers. Jadi sepanjang siklus itu dia hanya berubah fasa saja, tetapi tidak ada massa yang dibuang. Jadi harusnya tidak ada makeup oil yang harusnya tidak ada makeup water yang dibutuhkan dalam kondisi itu, Pak Vicky. Baik Pak, menurut saya udah terjawab. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, baik Pak Vicky, terima kasih. Pak Rido, Pak Robi. Ya. Untuk pertanyaan Pak Rido tadi yang slide ini maksudnya Pak? Yang bulat-bulat itu. Yang mana itu? Yang mana? Oh, yang di sini. Oh, Kan ada yang bulat. Oh, ya di sini mungkin Pak Emil bisa jelasin, ini harusnya sih valve ya di sini ya, Pak Emil. pompa ya? itu, pompa. Pompa ya. Bulat-bulat. Pompa di situ. Pompa kan ada dari turbin kan, turbin jadi kondensat. Nah, dari kondensor itu dipompa ke cooling tower untuk mendinginkan fluidanya kan. Betul. Nah, Jadi di sini pompa, jadi ini dipompa ke atas ke cooling tower. Nah, di sini juga ada pompa di sini ke kondensor. Jadi untuk membantu proses pengaliran fluidanya. Mungkin panggil aja Pak Rido-nya, Pak Rido. Silakan perkenalkan diri. Ya, kemudian kalau ada mau ditanya lagi silakan. Enggak ada Pak. Enggak ada. Oke, lanjut aja. Lanjut ya Pak, ini dari pertanyaan dari Pak Rosiana Ikhwan. Untuk air yang masuk dari sumur produksi sebesar 100%, berapa persen kira-kira volume air yang akan dialirkan keluar sumur injeksi? Untuk satu hari, berapakah daya yang didapatkan dari hasil panas bumi tersebut? Dan kira-kira dapat digunakan untuk apa saja daya tersebut? Satu-satu ya, tadi pertanyaan pertamanya apa? Untuk air yang masuk dari sumur produksi sebesar 100%, berapa persen kira-kira volume air yang akan dialirkan keluar sumur injeksi, Pak? Oke. Iya. Jadi di sini kita dari sumur produksi kan kita mendapatkan fluida ya. Katakanlah fluida itu kondisi 100%, pokoknya kondisi penuh. Nah, pertanyaannya adalah mungkin pertanyaannya berapa yang bisa menjadi uap dan sisanya tentu berapa yang tetap dalam fase air yang kembali ke sumur injeksi ya. Nah, itu pertama tergantung dari kalau pertanyaannya persentase, berapa persen yang tetap dalam fase air dan kembali ke sumur injeksi. Nah, itu tergantung dari adalah entalpi atau energi yang dibawa oleh fluida itu sendiri. Jadi fluida yang datang dari bawah, dari sumur produksi ini, dia akan punya entalpi masing-masing yang unik terhadap lapangan itu. Nah, itu ditentukan oleh temperatur dari reservoir itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa lihat di tabel uap, kalau air dengan temperatur 200 degree misalnya entalpinya berapa, 240 degree entalpinya berapa kilojoule per kilogram, 300 degree berapa kilojoule per kilogram. Nah, semakin tinggi temperatur, entalpi dari air akan semakin tinggi. Artinya energi yang terkandung di setiap kilogramnya masanya akan lebih tinggi. Nah, terus yang kedua ditentukan oleh tekanan di separatornya. Jadi ditentukan oleh tekanan kepala sumur dan tekanan separatornya. Jadi dari kepala sumur di tekanan berapa, dia di flush atau di flashing ke tekanan separator di tekanan berapa. Nah, semakin tinggi tekanan kepala sumur dan semakin rendah tekanan separatornya, maka yang berubah menjadi uap akan semakin banyak. Presentasinya akan semakin banyak, sehingga presentasi yang tersisa di fase air akan semakin sedikit. Nah, jadi
Seperti itu. Pertama, dia ditentukan oleh entalpi dari fluidanya sendiri, yang mana itu ditentukan oleh temperatur dari sumber dayanya. Terus yang kedua, dia ditentukan oleh flashing point antara kepala sumur antara tekanan kepala sumur dengan tekanan separator. Tetapi secara umum untuk kasus yang rata-rata, kalau kasus reservoirnya liquid dominated, nah mungkin kita bisa dapat 30%-nya uap atau 40%-nya uap, sisanya 70% atau 60%-nya masih dalam fase air yang kita harus kembalikan lagi ke sumur injeksi. Tapi kalau sistemnya satu fase uap, ya tentu semuanya adalah uap yang naik ke atas. Kira-kira seperti itu, Pak Yusuf. Baik, Pak. Yang kedua Terus, tadi apa ya? untuk satu hari, berapakah daya yang didapatkan dari hasil panas bumi tersebut? Dan kira-kira dapat digunakan untuk apa saja daya tersebut? Gitu, Pak. Iya, berapa daya yang dihasilkan akan tergantung dari berapa massa yang keluar dari sumur. Jadi seberapa banyak sumurnya di sana. Nah, berapa banyak sumur yang bisa dibor di sana. Nah, itu akan tergantung dari sumber daya lapangannya itu sendiri ada seberapa besar. Nah, jadi ketika kita datang ke suatu tempat, misalnya di dekat gunung, kita mendapatkan di sana sistem panas bumi. Nah, itu tidak serta-merta kita bisa bilang, oh ini sumber dayanya 100 megawatt nih, oh ini 200 megawatt, ini 300 megawatt. Nah, kita harus studi dulu. Dan masing-masing lapangan itu akan berbeda-beda. Ada lapangan yang sumber dayanya 100 megawatt, ada yang 200, ada yang 300. Nah, misalnya contohnya di Kamojang tadi, kalau saya tidak salah sekarang dia berproduksi di sekitar 240-an megawatt. Nah, jadi itu sumber daya yang ada di sana dan itu yang setiap hari dibangkitkan oleh pembangkitnya. Atau lapangan yang lain, misalnya lapangan Salak yang sekarang juga berproduksi itu bahkan lebih besar lagi, ada sekitar 370 megawatt listrik yang dihasilkan di sana. Dan memang itulah yang dimiliki oleh sumber daya panas buminya dari bawah. Jadi berapa yang bisa dihasilkan itu akan ditentukan oleh berapa besar sumber daya panas buminya di bawah permukaan itu sendiri. Seperti itu, Pak Yusuf. Kalau digunakan tentu bisa banyak, bisa buat masyarakat, bisa buat listrik buat pabrik, bisa. Ya seperti listrik yang kita pakai sehari-hari lah. Jadi nanti begitu dia keluar dari pembangkit, dia akan masuk ke jaringan transmisi PLN. Nah, selanjutnya adalah tugas dari PLN untuk mengatur distribusi ini, kemana akan didistribusikan, siapa yang akan menerima. Nah, itu adalah tugas dari PLN. Jadi untuk pembangkit atau untuk IPP atau pembangkit swasta atau independent power producer ya, nah mereka hanya diizinkan untuk menghasilkan listrik, setelah itu menyalurkan ke grid transmisi PLN. Nah, selanjutnya masalah transmisi itu adalah bagian dari PLN, karena secara undang-undang Indonesia yang mengatur hal itu memang PLN, tidak dibolehkan swasta langsung menjual listrik ke masyarakat. Nah, itu tidak dibolehkan di Indonesia. Jadi dari pembangkit swasta dia akan masuk ke grid PLN, nanti PLN yang mengatur kemana akan digunakan. Seperti itu, Pak Yusuf. Baik, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Ini dari dipanggil dulu Pak Rohyana ya. Udah cukup jawabannya, apa perlu ditambahkan lagi? Coba dipanggil Pak Ikhwan ya. Pak Rohyana Ikhwan. Ya. Rohyana Ikhwan. Iya, ya. Pak Rohyana. Nggak menjawab ya. Lanjut. Yang mudah-mudahan sudah cukup menjawab. Ya. Ini dari Pak Ibalmuh. Sesuai slide panas bumi merabat melalui uap dan fluida. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah di Sidoarjo yang mengakibatkan lumpur lapindo itu panas bumi? Terus kenapa demikian? Apa itu sesuatu kegagalan dari penanganan pembangkit energi tenaga panas bumi? Itu Iya. pertanyaannya, Pak. Pertama kita harus klarifikasi dulu yang di Sidoarjo itu adalah sistem migas ya. Sistem migas ini bukan sistem panas bumi. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang di Sidoarjo itu berada di lingkungan
di lingkungan yang biasa dengan lingkungan sistem oil and gas, yaitu lingkungan sedimen. Nah, berbeda dengan lingkungan yang biasa dengan sistem panas bumi, yaitu lingkungan vulkanik. Nah, sehingga bahaya mitigasi itu akan berbeda sekali antara lingkungan vulkanik dengan lingkungan sedimen. Saya tidak tahu banyak apakah yang di Sidoarjo itu kegagalan atau human error atau yang lain hasil investigasinya. Jadi saya tidak bisa berkomentar banyak di sana. Tetapi kalau kita mau lihat perbandingan dengan panas bumi, nah kita bisa lihat di sini. Yang di atas ini adalah citra satelit dari Sidoarjo ya dulu ya. Jadi ini sebelum kejadian, ini setelah kejadian. Nah, yang di bawah ini adalah citra satelit dari suatu sistem vulkanik yang biasanya berasosiasi dengan sistem panas bumi. Nah, bisa kita lihat dari citra satelit ini sendiri, sistem vulkanik itu sangat dense, sangat padat. Jadi permukaannya itu betul-betul kuat, rapat. Nah, sedangkan sistem sedimen yang ada di Sidoarjo, nah kita bisa lihat di sini sistemnya tidak serapat, tidak sedens sistem vulkanik yang di sini. Nah, dia cenderung lebih apa? Mungkin dalam tanda kutip lebih rapuh ya. Nah, sehingga jika kita punya tekanan di bawah permukaan yang tinggi yang mengalir ke atas karena suatu proses, kalau diproses di sini adalah karena proses pengobaran ya. Nah, maka tekanan itu akan lebih mudah menerobos ke permukaan pada sistem yang seperti ini dibandingkan dengan sistem yang sangat dense seperti ini. Nah, di sini akan lebih mudah keluar dibandingkan dengan sistem ini di sini. Ini satu yang paling tinggi di Indonesia. Nah, ini adalah profil tekanan dari Sidoarjo ya saat itu. Nah, bisa kita lihat di sini tekanan di Sidoarjo itu sangat tinggi sekali. Nah, kenapa dia sangat tinggi? Nah, karena di sini kan sistem oil and gas ya. Jadi tekanan di sini adalah dihasilkan oleh tekanan gas. Makanya tekanan sangat tinggi sekali. Nah, tekanan yang sangat tinggi inilah yang menerobos ke permukaan, yang menerobos bagian yang dibandingkan yang ini tidak terlalu kokoh. Nah, sedangkan di panas bumi kita punya tekanan yang lebih rendah seperti ini. Nah, kenapa tekanannya rendah? Nah, karena di panas bumi tekanannya dihasilkan oleh temperatur. Tekanannya dihasilkan oleh temperatur. Nah, sedangkan ini dihasilkan oleh tekanan gas yang sangat tinggi. Nah, makanya jika kita panas bumi ini kan seperti kita lihat tadi bukan barang baru ya, dari tahun 50-an sampai 2020 dia sudah dikembangkan di dunia. Di Indonesia dari tahun 70-an juga sudah dikembangkan. Nah, kalau kita melihat sejarahnya panas bumi seperti itu, kita belum menemukan kasus kejadian seperti yang di Sidoarjo ini. Nah, kenapa ini tidak kita temukan ya? Salah satu penjelasannya ya seperti tadi. Seperti itu kira-kira Pak Isep, mudah-mudahan menjawab ya. Iya Pak. Gimana Pak Ibalmu? Mungkin kita lanjut aja ya Pak. Ya. Ini dari Bu Dian. Pak Robi, mitigasinya apa ya kalau masih ada air di uap pas sudah memisahkan antara air dan uap? Iya, jadi sebenarnya di sini masih ada lagi di foto ini. Di sini sebelum masuk turbin sebenarnya masih ada satu komponen lagi yang biasa kita bilang sebagai scrubber. Nah, jadi dari separator ini harapannya sebenarnya sudah 100% uap ya, atau 99,99% sekian itu sudah uap semuanya. Nah, harapan kita drainase-nya seperti itu. Tetapi untuk memastikan yang masuk ke turbin itu betul-betul
uap dengan purity yang bagus. Nah, di sini sebenarnya masih ada lagi dipasang scrubber namanya. Scrubber namanya bentuk-bentuknya mirip dengan separator. Nah, fungsinya untuk lebih memurnikan lagi untuk memastikan bahwasanya yang masuk turbin itu betul-betul sudah uap kering. Itu sih Pak Yusuf. Oke, Pak. Gimana, Bu Dian? Oh, Mudah-mudahan enggak, menjawab. kita sudah, Pak. Malu-malu ya. Pada malu-malu semua pesertanya hari ini. Oke, lanjut. Oh, ini dari Pak Rizky. Untuk mengalirkan fluida dari reservoir ke sistem pembangkit, hal apa aja yang bisa dikontrol? Apakah kegagalan yang biasa mungkin terjadi dan bahayanya? Iya, sebenarnya sih kalau sudah fase produksi, semuanya sudah terkontrol ya dari sini ya. Jadi semua dikontrol dari master valve ini. Nah, kalau ada tekanan tinggi ya kita tinggal tutup dari master valve ini, start in sumurnya. Matikan sumurnya, kita bilang istilahnya start in. Ya, itu kalau untuk fase produksi ya. Jadi sumur ini di samping dia jadi jembatan antara surface dengan subsurface, di samping dia salah satu fasilitas produksi kita, nah, dia juga sebenarnya berfungsi sebagai well control. Jadi dia juga mengontrol sistem di bawahnya itu betul-betul terisolasi dari formasi dangkal di sampingnya ataupun dari permukaan. Karena kan kalau tidak terkontrol ya tekanan dan panas dari bawah itu kan bisa kemana-mana di permukaan. Nah, itu dikontrol oleh master valve di atasnya. Itu Pak Isep kalau selama produksi. Kalau selama drilling ya orang drilling dia punya well control sendiri. Mereka punya di atas master valve selama pemboran mereka punya BOP istilahnya blowout preventer. Nah, itu safety equipment tambahan lagi bagi mereka selama operasi memastikan bahwasanya semuanya under control. Kira-kira seperti itu mungkin Pak Yusuf. Kalau untuk kegagalan yang bisa mungkin terjadi dan bahayanya? Kegagalan. Saya kurang spesifik ya pertanyaannya. Kalau di Mungkin maksudnya risiko, kemudian asesmennya apa gitu untuk mitigasi risikonya gitu, Pak. Iya. Sebenarnya sih kalau sudah masuk produksi resikonya rendah kalau itu fase produksi. Paling resiko yang ada itu ya resiko selama kita drilling tadi, karena kita kan bekerja masih bekerja ya statusnya. Nah, mitigasinya ya tadi orang drilling dia akan pasang blowout preventer di atas kepala sumurnya. Tapi kalau untuk fase produksi sih minim ya resikonya. Paling kalau kita ada aktivitas ya itu unik terhadap aktivitasnya sendiri. Misalnya kita ada uji sumur, nah berarti kan kita harus bikin SOP-nya, harus bikin langkah-langkahnya. Nah, dalam setiap langkah-langkah tentu ada resikonya. Nah, itu unik sih Pak Yusuf, unik terhadap setiap kegiatan. Tapi kalau secara umum terhadap lapangan di geothermal, kalau dia sudah berproduksi resikonya tidak banyak. Seperti itu kira-kira Pak Yusuf. Ya, Pak. Termasuk untuk injeksi kembali, kualitasnya bagaimana yang harus dipenuhi sebelum injeksi, katanya Pak. Oh iya. Terus dirombak, dibagusin, bisa tidur. Itu kan Kalau untuk injeksi kembali memang ada kriteria tertentu yang kita harus penuhi. Nah, pertama adalah jadi sebenarnya fluida dari geothermal itu jika kita injeksikan di bawah temperatur tertentu, nah dia ada kemungkinan untuk membentuk deposisi silika di dalam sumur. Nah, kalau deposisi silika terbentuk di casing ini, terbentuk di sini, nah ini kan makin lama akan menyebabkan efektif dari inside diameter dari casing di sini dan juga dari perforated liner di sini akan makin kecil ya, karena terbentuk kerak di sana atau scaling. Nah,
kalau diameternya efektif diameternya makin kecil atau bahkan mungkin dia menutup zona di sini, maka kemampuan dari sumur kita akan jauh berkurang, akan turun. Mungkin yang biasanya dia bisa menerima fluida injeksi 100 liter per detik. Nah, karena adanya scaling tadi, pengerakan tadi, mungkin dia bisa menerima 50 liter per detik saja. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, caranya adalah pertama kita harus studi dulu. Nah, fluida yang kita punya ini, dia akan membentuk kerak, dia akan membentuk scaling pada temperatur berapa. Nah, rata-rata sih fluida geothermal di bawah temperatur 140 atau 130 derajat Celcius, dia akan mulai membentuk pengerakan. Nah, sehingga umumnya kita menginjeksikan sedikit di atas temperatur itu atau minimum pada temperatur itu. Itu kriteria yang paling umum, Pak Yusuf. Oke, baik, Pak. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Berhubung pertanyaannya udah sangat menumpuk. Ini dari Pak Rohandi. Faktor-faktor apa saja yang menentukan power plant untuk dikembangkan sebagai single phase atau double phase, dan kelebihan dan kekurangannya apa aja? Di Indonesia yang banyak diaplikasikan yang mana, Pak? Iya, pertama di Indonesia yang banyak diaplikasikan sampai saat ini masih single phase, tetapi tren saat ini mulai mengaplikasikan jenis siklus konversi yang lain seperti double flash, atau bisa juga combine antara single flash dengan binary cycle atau siklus ORC seperti tadi. Mulai ke arah sana, tetapi di awal-awal memang yang banyak dikembangkan adalah siklus penguapan tunggal. Nah, apa kriterianya kita bisa manfaatkan ini sebagai penguapan tunggal atau penguapan ganda double flash atau ORC? Nah, sebetulnya kembali ke resource temperatur dari resource-nya tadi. Nah, dan juga tekanannya. Nah, semakin tinggi temperatur dan tekanan yang kita punya, maka kita akan punya ruang untuk melakukan double flash. Jadi setelah dia di flashing pertama, nah fluidanya ini di flashing lagi, makanya dia dibilang sebagai double flash. Nah, itu hanya mungkin dilakukan kalau kita punya ruang yang cukup besar. Jadi temperaturnya cukup tinggi, tekanannya cukup tinggi. Nah, bahkan mungkin kalau memang temperaturnya tinggi, tekanannya tinggi, kita bisa lakukan triple flash misalnya. Jadi di flashing pertama, keluar separator, di flashing lagi, keluar di flashing lagi. Jadi tergantung dari resource-nya, temperaturnya berapa, tekanannya berapa. Nah, kalau misalnya temperaturnya medium atau medium to low, seperti yang tadi kita bahas kan ada low, medium, high ya. Nah, kalau misalnya temperatur medium cenderung low dan tekanannya juga mungkin rendah, harus pakai pompa. Nah, untuk kasus seperti itu tentu kita harus gunakan misalnya siklus binary yang menggunakan heat exchanger tadi. Nah, sehingga dia hanya digunakan untuk menguapkan working fluid lain yang punya titik didih lebih rendah dari air. Jadi seperti itu kira-kira Pak Yusuf. Jadi memang poinnya adalah ditentukan oleh karakteristik dari sumber daya yang kita punya sendiri di lapangan itu. Berapa temperaturnya, berapa tekanannya, apakah dia low temperatur, medium temperatur, atau sistem high temperatur. Kira-kira seperti itu Pak Yusuf. Oke, Pak. Ini ada yang mau bertanya, Pak. Ya. Pak Muhammad Ilham. Tadi di awal tempat download kumpulan materi di mana ya? Saya terlewat, gitu, Pak. Iya, seperti tadi yang saya bahas, saya tidak bisa share ya slide ini karena banyak banyak pustaka yang belum dimention di sini. Tapi bisa sebagian besar bisa dibaca di sini. Memang ini terakhir saya update kalau tidak salah 2015 ini juga. Tapi kalau untuk artikel geothermal yang ada di sana mudah-mudahan sih masih relevan lah. Karena teknologinya juga tidak berkembang, tidak melompat cukup jauh dalam 5 tahun terakhir. Oke, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Galang.
energi geotermal sebagai energi bersih, apakah tidak ada dampak negatif bagi lingkungan, dan apakah ada dampak buruk untuk daerah yang terlalu mengeksploitasi energi ini, semisal dalam suatu daerah banyak sumur geotermalnya? Iya. Pertama dampak negatif terhadap lingkungan ya yang tadi ya. Saya kira kalau untuk hal seperti itu dampaknya minimum ya. Selagi lapangannya betul-betul di-manage dengan baik seperti yang tadi brine atau air yang dipisahkan dari separator tadi diinjeksikan lagi ke dalam sumur, nggak dibuang ke sungai atau kemana-mana. Terus kondensat juga diinjeksikan lagi ke dalam sumur, tidak dibuang kemana-mana di permukaan. Nah, selagi dia well managed, di-manage dengan baik lapangannya, dampak ke lingkungannya minimum atau hampir tidak ada dampak ke lingkungan. Bahkan geothermal kan dipertimbangkan atau dianggap sebagai salah satu energi yang bisa menurunkan emisi dari karbon dioksida di udara. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya tadi ya, Pak Isyam ya? Apakah ada dampak buruk untuk daerah yang terlalu mengeksploitasi energi ini, semisal dalam satu daerah banyak sumur geotermalnya gitu? Iya, pertama kita harus lihat dulu area pengembang geothermal ini kan sebenarnya localized ya, artinya dia tidak dalam satu daerah yang sangat besar, dia tidak di sini ada sumur, di sana ada sumur, sana ada sumur, tidak seperti itu, tapi dia localized di satu tempat. Nah, karena seperti yang kita lihat tadi sistemnya sendiri, nah harus ada kelima komponen ini agar terbentuk sebuah sistem panas bumi. Nah, dia akan terbentuk terfokus pada satu area, sehingga area itulah yang kita bilang sebagai sistem geothermal atau sistem panas bumi. Nah, sumur-sumurnya ya ada di dalam area sistem tersebut. Jadi bukan pada satu daerah yang sangat luas. Nah, kalau banyak sumurnya apakah ada dampaknya? Nah, ada limitasi kita mengebor jumlah dari sumur. Nah, itu adalah sumber daya dari sistem geothermal itu sendiri. Nah, seperti yang tadi kita bahas, kalau sumber daya di sana 100 megawatt, nah kita cuma bisa bor sumur sampai total industrial sumurnya sekitar 100 megawatt juga ya, mungkin sekitar 5-8 sumur. Nah, kita nggak bisa bor sumur lebih dari itu karena sumber dayanya tidak sampai ke sana. Ya, jadi selagi kita menjaga keseimbangannya, semuanya seimbang, semuanya well managed, risikonya bisa dikontrol sih Pak Yusuf. Yang intinya sih yang penting well managed tadi, di manage dengan bagus, di manage dengan seimbang. Baik. Ya, kira-kira. Coba mungkin dilanjut ke pertanyaan berikut, Pak. Ya. Ini dari Pak Rizky tadi, Pak. Untuk yang heat dry rock, fluida yang dimanfaatkan dari mana kalau hanya batuan panas? Apa saja yang dapat dimanfaatkan, kemudian caranya? Iya, hot dry rock ini sebenarnya sistem unkonvensional di Indonesia belum diobservasi. Jadi kita belum melihat ke arah sini di Indonesia, jadi belum ada sistem hot dry rock yang kita temukan di Indonesia. Nah, yang mulai melihat ke sini misalnya adalah Jerman, karena memang di sana sistem mereka tidak punya sistem yang bagus seperti di Indonesia. Jadi mereka melihat ke sistem yang konvensional seperti ini. Nah, pada sistem seperti ini yang dipunya hanyalah batuan panasnya, tetapi tidak ada fluidanya. Sehingga harus dipikirkan gimana caranya membawa panas ini ke permukaan. Nah, salah satu yang mereka pikirkan adalah membor satu sumur dan mengobor dua sumur. Nah, satu sumur digunakan untuk menginjeksikan air ke bawah, air permukaan. Mereka ambil air entah dari mana, diinjeksikan ke bawah. Nah, harapannya air ini kembali lagi ke sumur kedua dan naik ke permukaan dalam kondisi yang sudah panas. Nah, sehingga nanti air yang sudah panas ini bisa mereka gunakan untuk membangkitkan listrik. Nah, ini masih pilot project, saya belum tahu ada yang berhasil dengan sistem ini. Jadi ini memang masih sistem yang pilot project, belum
belum dikembangkan. Bisa kita katakan belum dikembangkan sih Pak Yusuf, dry rock ini. Oh iya, Pak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Untuk uap kering yang dihasilkan oleh sumur, bisa nggak diproses tanpa menggunakan separator? Cukup dengan scrubber saja sebelum masuk ke turbin? Ini pertanyaan dari Pak Andrea Avandi. Ya secara teoretik sih bisa saja ya. Scrubbernya bagus. Ya secara teoretik sih bisa saja Pak Yusuf. Tergantung dari confident level dari pengembang aja. Kalau sudah yakin di situ uap kering ya tinggal pasang scrubbernya. Saya kira seperti itu sih, bisa sih Pak Yusuf, secara teoretik ya. Tapi secara praktikal, nah itu harus di studi lagi seperti apa uapnya. Baik, Pak. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kami menyampaikan untuk link sertifikat untuk sharing kali ini itu sudah dibagikan dan dimohon kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk tidak membagikan ke yang lain. Baik Pak, kita lanjut ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat. Izin bertanya, bahaya dan dampak lingkungan apa saja yang biasanya terjadi dalam proses eksplorasi panas bumi, gitu Pak. Iya, jadi kalau proses eksplorasi, ya sebenarnya proses eksplorasi kegiatannya dua ya. Pertama survei pendahuluan dan kedua exploration drilling. Nah rata-rata sih biasanya bayangan orang atau anggapan orang eksplorasi itu adalah lebih ke arah survei pendahuluan ini, yaitu yang mana itu adalah survei geologi, geofisik, geokemis. Nah, kalau dalam fase ini bahayanya tidak ada sih menurut saya, karena ini di fase ini cuma ada sekelompok orang jalan-jalan ke hutan, melakukan pemetaan geologi, terus juga ada bentang-bentang kabel, melakukan pengukuran, mereka bilang pengukuran magnetotelluric atau MT, ambil data dari sana. Yang si geokemis ini paling dia datang ke mata air panas atau ke daerah manifestasi yang tadi kita bahas, ambil sampel di sana. Nah, terus semuanya diolah, dianalisa. Jadi seperti itu aja kegiatannya kalau di sini. Nah, jadi tidak ada bahaya sih, kecuali bahaya bagi yang melakukan sendiri ya, bahaya datang ke hutan, camping di hutan ya pasti bahaya, cukup banyak bahaya binatang liar di sana. Nah, kalau untuk fase drilling ini memang bahayanya resiko pekerjaan ya. Resiko pekerjaan ke orang yang melakukan ini cukup tinggi, maksudnya sama saja sih sebenarnya dengan ketika kita membangun sebuah proyek konstruksi kan banyak bahaya di sana. Nah, drilling pun juga banyak bahaya di sana. Tetapi perusahaan-perusahaan yang sudah berpengalaman, mereka sudah meregister atau mendaftar semua bahaya tersebut dan mereka sudah menyiapkan mitigasinya. Nah, kalau yang terkait sumur sendiri, seperti yang tadi kita bahas, nah yang paling penting adalah well control-nya atau pengontrolan dari sumurnya. Agar sumur ini betul-betul dikontrol, tidak ada tekanan yang keluar tanpa terkendali. Nah, ini dilakukan dengan memasang BOP atau BOP tadi, blowout preventer. Nah, kalau sewaktu-waktu ada blowout ke atas saat drilling, ada tekanan ke atas, nah blowout preventer akan langsung diaktifkan dan itu akan mengunci sumur tersebut. Nah, seperti itu. Dan jika memang ada kondisi blowout yang cukup besar, yang cukup masif ke atas di panas bumi atau di geothermal, nah pada dasarnya itu cukup mudah di-handle ya dibandingkan dengan blowout yang terjadi di sistem oil and gas. Ya, karena kita tahu kalau di oil and gas kan kalau ngebor sumur, blowout ke atas, yang naik ke atas adalah minyak yang otomatis mudah terbakar, resikonya besar sekali di sana. Nah, sedangkan di geothermal, kalau misalnya ada blowout, yang naik ke atas adalah uap panas tadi dengan temperatur mungkin sekitar 200 derajat Celcius. Nah, cara menghandle uap panas ya itu mudah sebenarnya. Kita tinggal injeksikan air dingin, kita injeksikan air dingin ke sumurnya. Nah, uap tadi dia otomatis akan terkondensasi kembali menjadi air. Dia tidak lagi berada di fasa uapnya.
Nah, jadi uap yang tadi 200 degree ketika kita injeksikan air ke sumurnya, dia akan otomatis semua terkondensasi menjadi air. Nah, air dia akan memiliki densitas yang jauh lebih tinggi dibanding uap. Nah, kita tahu kalau uap itu paling densitasnya sekitar 5 kg per meter kubik, rentangnya sekitar segitu. Tetapi kalau air densitasnya bisa 980 sampai 1000 kg per meter kubik. Nah, dengan densitas seberat itu otomatis dia akan jatuh kembali ke bawah, ke sumurnya. Nah, otomatis sumurnya mati sendiri begitu kita injek dengan air dingin. Kira-kira seperti itu, Pak Isa. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Rahmat tadi juga, Pak. Apa jenis-jenis jenis atau tipe steam PLTP yang kebanyakan ada di Indonesia? Single, double, dry steam, binary, atau hybrid? Ya, mungkin itu sudah terjawab ya di pertanyaan sebelumnya. Jadi yang memang di Ya. awal-awal yang banyak di Indonesia itu adalah siklus penguapan tunggal. Tapi sekarang mulai dilihat untuk mengembangkan siklus yang lain seperti double flash atau juga siklus binary. Double flash misalnya ada di Muara Labu dan binary misalnya ada di Sarula. Ya seperti itu kira-kira bisa. Baik Pak, mungkin itu pertanyaan terakhir, atau mungkin ada dari rekan-rekan atau Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Ya, Dari kayaknya sharing pas kita pada- waktunya ya. Masih ada waktu lebih kurang 3 menit lagi, Pak. Masih ada. Ya, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya di kesempatan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang geothermal mungkin bisa di email juga boleh. Kalau nanti ya, mungkin saya tidak selalu cek email atau cek apa yang disampaikan di komentar blog, mungkin juga saya nggak selalu cek. Tapi nanti kalau pas dicek nanti saya jawab. Oh, di blognya bisa di blog ya Pak? Bisa, kirim bisa, Pak email ya? Bisa. Ya, silakan. Bisa. Ya, silakan teman-teman yang mau mendalami geothermal dengan Pak Robi. Iya. Mungkin cukup Pak Robi? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ini Oke, kebanyakan Pak. alumni UNAN ya, Pak Emil ya? Iya, banyak kan alumni UNAN yang ikut nih, tapi ada beberapa alumni lain juga banyak yang ikut. Iya, betul. Sebenarnya sih kalau selain ini dipresentasikan dalam bahasa Minang, saya juga bisa sih sebenarnya. Oke. Kasihan Yusuf tuh, orang Jakarta dia tuh. Oh gitu. Ya, saya juga dari Minang. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Robi atas sharing yang luar biasanya. Dan kita semua yakin hari ini kita nggak cukup waktu untuk mengambil semua ilmu dari Pak Robi. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi Pak di sharing session lainnya. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan Pak. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah bergabung. Dan silakan untuk mendapatkan sertifikat itu udah langsung di email kalau sudah mengisi formnya.